Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah dan sehat semua. Nah, hari ini materi kita tentang menjaga kelestarian energi di tema 6 subtema 1 pembelajaran 3 dan 4 ya. Salih dan salihat. Masih semangat kan hari ini? Mudah-mudahan kalian masih semangat ya. Nah, sebelum kita memulai ke pembelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar apa yang disampaikan ustazah bisa kalian pahami dan kalian terima dengan baik. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian bisa menyimaknya dengan baik ya, sholih dan sholihat. Nah, disimak materi ustazah, oke? Nah, sebelum kita memulai ke materi, ada baiknya kita mensyukuri karunia Allah. Nah, mensyukuri karunia Allah itu banyak ya, sholih dan sholihat. Nah, dari materi kita sekarang ini kita bisa dengan cara menghemat energi. Nah, menghemat energi merupakan salah satu cara bersyukur kepada Allah. Kita tidak boleh boros dalam menggunakan energi. Jumlah energi yang bisa dimanfaatkan sangat terbatas. Jika terus digunakan, suatu saat energi akan habis. Kita harus berusaha untuk menjaga kelestarian energi. Selain berusaha, kita harus banyak berdoa agar energi selalu tersedia. Nah, ingat, kita harus mensyukuri karunia Allah. Dengan Allah memberikan energi, kita tidak boleh boros, kita harus hemat, penggunaannya pun harus hemat ya, dalam menyalakan air. Nah, itu dia. Ketika kalian mandi harus hemat ya, jadi harus bersyukur. Nah, selanjutnya di sini ya masuk ke materi tentang menjaga kelestarian energi. Nah, energi itu banyak banget ya, dari mana aja. Bisa dari makanan, minuman ya. Air pun termasuk bagian dari energi. Nah, makanan merupakan sumber energi bagi tubuh. Sebagian besar makanan kita berasal dari tumbuhan. Oleh karena itu, kita harus memelihara dan melestarikan tumbuhan ya, sholih dan sholihat. Nah, kalian jadinya tidak boleh yang namanya merusak tumbuhan atau tanaman ya di lingkungan kalian, apalagi sampai kalian memetik-metik daun atau pohon. Kan kasihan, mereka itu adalah juga makhluk hidup ya. Nah, selain makanan, minuman juga merupakan sumber energi ya, sholih dan sholihat. Air yang kita minum harus bersih. Akan tetapi saat ini banyak sumber air yang tercemar. Nah, pencemaran air telah terjadi baik di kota maupun di desa. Pencemaran air terjadi karena sampah dan limbah yang dibuang ke air. Jadi, kalau kalian buang sampah, baiknya buang sampah di mana? Di tempat sampah, betul. Jangan buang sampah di kali, di got atau di luar-luar ya. Terus, air bukan hanya sumber energi bagi tubuh, air juga merupakan sumber energi listrik. Nah, listrik merupakan salah satu energi yang sangat dibutuhkan manusia. Nah, jadi ingat ya, listrik itu sangat dibutuhkan oleh manusia dan air itu bisa dimanfaatkan untuk menjadi listrik ya. Nah, di sini semua makhluk hidup yang hidup di bumi memerlukan energi. Kita harus menjaga kelestarian energi. Kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kita harus memikirkan kepentingan bersama. Jika sumber energi habis, kehidupan di bumi akan terancam punah. Jadi kalian harus tetap menjaga lingkungan kalian. Buang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah di kali atau di got ya. Jadi harus menjaga lingkungan kalian. Nah, di sini ada cara menghemat energi. Ada 4 ya, sholih dan sholihat. Yang pertama, merawat dan memelihara tanam-tanaman. Nah, kalian kalau di rumah punya tanam-tanaman, dirawatlah dengan baik, disirami ya. Jangan lupa, jangan dicabut-cabutin tanamannya ya, tidak boleh. Ya, kamu tidak boleh merusak tanaman, apalagi di lingkungan. Ketika kamu sedang jalan, tiba-tiba kamu asal comot aja tanaman, ditarik, dicabutkan, kasihan. Tidak boleh ya, sholih dan sholihat, itu perbuatan yang tidak baik.
Nah, yang kedua, melakukan penghijauan. Nah, biasanya melakukan penghijauan ini biasanya itu ada di lingkungan rumah kita. Misalkan ya, pemimpin kita yaitu RT. Nah, Ibu RT atau Pak RT itu mengajak kita untuk penghijauan agar rumah kita menjadi nyaman, adem, ya itu dia, melakukan penghijauan. Yang ketiga, tidak membuang sampah dan limbah ke sumber air. Misalkan dibuang ke got, ke kali. Nah, biasanya orang-orang yang membuang ke kali yaitu orang yang males ya. Itu tidak boleh, itu perbuatannya tidak baik. Jadi, buanglah sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah di kali atau di saluran air ya, seperti got, itu nggak boleh ya, harus menjaga lingkungan. Nah, terus yang keempat, menggunakan air secukupnya. Nah, ketika kalian mandi, gunakanlah air secukupnya, tidak boleh membuang-buang air ya. Nyalakan air dengan pelan, tidak boleh air itu ngucur terus kalian lupa mematikannya. Harus ingat, kalian harus belajar bertanggung jawab. Apa yang kalian gunakan harus kalian rapikan dan kalian kalian matikan ya. Tidak boleh diumbar atau mubazir ya, soleh dan solihat. Nah, selanjutnya di sini kita mempelajari tentang satuan waktu, tahun, bulan, minggu, dan hari. Nah, di sini ada nama-nama bulan dan jumlah harinya ya. Januari ada 31, Februari itu ada 28 sampai 29 ya, atau 29. Nah, Maret itu 31, April 30, Mei 31, Juni 30, Juli 31, Agustus 31, September 30, Oktober 31, November 30, Desember 31, dan jumlahnya ada 365 hari atau 366 hari ya. Dan ini per minggu dan per harinya beda-beda ya. Ada 7 hari dalam satu minggu ya, soleh dan solihat, yaitu Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nah, 7 hari juga disebut dengan seminggu. Satu bulan terdiri dari atas 4 minggu atau lebih, tergantung jumlah hari pada bulannya ya. Kalian bisa lihat deh ya. Nah, di sini air dan angin sebagai sumber energi. Nah, kalian bisa lihat nih di gambarnya ada namanya kincir air. Air adalah sumber listrik. Air ditampung oleh dalam sebuah bendungan atau waduk. Aliran air memiliki kekuatan yang disebut dengan energi kinetik. Betul sekali. Nah, energi kinetik dari aliran menggerakkan kincir atau turbin. Nah, gerakan kincir air akan menggerakkan generator listrik. Nah, generator listrik ini yang menghasilkan energi listrik ya. Nah, bendungan atau waduk yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik disebut PLTA. Apa itu PLTA? Pembangkit listrik tenaga air. Nah, kalian bisa lihat ini ada nama PLTA dan lokasinya. Nah, di sini ada PLTA Jatiluhur yang ada di Jawa Barat, PLTA Maninjau yang ada di Sumatera Barat, PLTA Korangkates yang ada di Jawa Timur, PLTA Sigura-gura ada di Sumatera Utara, dan PLTA Musi ada di Bengkulu, dan PLTA Gajah Mungkur ada di Jawa Tengah. Nah, di sini nih contohnya ya, PLTA Sigura-gura, PLTA Musi, dan PLTA Jatiluhur. Kalian bisa dilihat gambarnya. Nah, selanjutnya ini adalah kincir angin. Nah, biasanya kincir angin ini ada yang sering kita lihat ya di luar negeri ya, itu di Belanda ya, biasanya ada tuh di Belanda. Nah, di sini di Indonesia juga ada loh, soleh dan solihat. Kincir angin terbesar di Indonesia itu berada di Sulawesi Selatan yang terdapat di Sidrop ya, Sulawesi Selatan. Sumber energi lainnya adalah udara. Nah, kincir angin ini sumbernya dari udara. Di dalam udara terdapat oksigen. Oksigen sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Saat bernapas, manusia menghirup oksigen. Selain itu, sebagai sumber energi bagi tubuh. Udara juga dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Udara yang bergerak disebut angin atau bayu. Nah, di sini bayu memiliki energi kinetik. Energi kinetik dari bayu dapat menggerakkan kincir angin. Kincir angin dapat menggerakkan generator listrik. Generator listrik akan membangkitkan energi listrik. Nah, pembangkitan listrik tenaga bayu ini yang disebut PLTB
ada di mana yang tadi saja sebutkan? Ya, betul, di Sulawesi Selatan. Apa PLTB? Pembangkit listrik tenaga Bayu. Oke. Nah, di sini ada cara kerja PLTA. Kalian bisa dilihat ya di sumbernya, Mikir Bayu. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah suatu sistem pembangkit energi listrik dengan cara memanfaatkan aliran dari air yang kemudian diubah menjadi energi listrik melalui putaran turbin dan generator. Sistem yang sangat sederhana dan yang paling penting adalah ramah lingkungan. 4 komponen utama dari PLTA adalah wadah atau bendungan, saluran pelimpah atau pembawa air, gedung sentral atau powerhouse, dan unit transmisi yang mengalirkan produksi listrik ke konsumen. Bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah motor yang dihubungkan ke turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari air. Pembangkit listrik tenaga air bekerja dengan cara mengubah energi potensial air dari bendungan atau air terjun menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin air. Dan dari energi mekanik diubah menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Bendungan berfungsi menaikkan permukaan air untuk menciptakan tinggi jatuh air. Selain menyimpan air, bendungan juga dibangun dengan tujuan untuk menyimpan energi. Intake adalah pintu air yang berguna untuk memasukkan aliran air menuju turbin melalui pipa pesat. Pipa pesat adalah saluran pipa air yang menuju ke turbin. Nah, di dalam pipa ini tekanan air akan naik. Turbin berfungsi untuk mengubah energi potensial menjadi energi mekanik. Air akan memutar sudut-sudut dari turbin sehingga turbin berputaran. Perputaran turbin ini kemudian dihubungkan ke generator. Generator yang terhubung ke turbin dengan bantuan poros dan gearbox memanfaatkan perputaran turbin untuk memutar kumparan magnet dalam generator sehingga terjadi pergerakan elektron yang menghasilkan arus AC. Trafo digunakan untuk menaikkan tegangan arus bolak-balik agar listrik tidak banyak terbuang saat dialirkan melalui transmisi. Trafo yang digunakan pada bagian ini adalah trafo step up. Transmisi berguna untuk mengalirkan listrik dari PLTA ke rumah-rumah atau industri. Sebelum listrik dipakai oleh rumah atau industri, tegangannya diturunkan lagi dengan trafo step down. Beberapa keuntungan yang diperoleh dari pembangkit listrik tenaga air adalah antara lain sebagai berikut. Dibandingkan dengan pembangkit listrik jenis yang lain, PLTA ini cukup murah karena menggunakan energi alam. PLTA juga tidak menimbulkan pencemaran. PLTA dapat dipadukan dengan program lainnya seperti irigasi dan perikanan. PLTA juga dapat mendorong masyarakat agar dapat menjaga kelestarian hutan dan ketersediaan air juga terjamin. Nah, itu ya sudah lihat cara kerja PLTA. Nah, mudah-mudahan kalian bisa memahami ya. Di sini ada tugas, kalian bisa dilihat. Nah, 1, 2, 3 dan 3 ini kalian buatlah pertanyaan wawancara tentang menghemat energi ya. Dan lakukanlah wawancara ke orang tua kalian sebagai narasumbernya ya. Jadi kalian bikin pertanyaan di buku, lalu nanti kalian tulis jawaban orang tua kalian apa ya tentang penghematan energi. Oke? Ditulis di buku tulis ya. Nah, terima kasih.
Kurang lebihnya mohon maaf. Jika kalian kurang paham, kalian bisa bertanya dengan ustazah. Oke? Nah, semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.